Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia Allah yang setia dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Saudara. Nah, pada pagi hari ini, Saudara, saya akan berbicara tentang doa orang yang benar. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang mau baca Alkitab katakan yes. Mari baca Alkitab kita sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling doakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Saudara, ada banyak orang berkata doa adalah nafas hidup orang percaya. Bahkan ada juga yang mengatakan doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan tadi sebelum kita mulai ibadah, di atas sudah ada doa persiapan, Saudara. Ini berarti bahwa doa sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan setiap hari kita tidak pernah luput dari yang namanya doa. Ada berapa banyak saudara yang setiap hari berdoa? Ada yang tidak pernah berdoa? Enggak ada. Semuanya tempat ini adalah orang-orang yang rajin berdoa. Bahkan minimal dalam satu hari, seseorang itu berdoa 3 kali. Benar ya Bu Neni ya? Bangun tidur dia berdoa, ya kan? Siang hari dia mau makan, dia berdoa. Bahkan nanti mau tidur dia berdoa. Itu udah 3 kali. Apalagi saudara, kalau bangun tidur dia berdoa, terus kemudian dia mau berangkat kerja dia berdoa, udah 2 kali. Siang hari dia sampai kantor dia sarapan, sebelum sarapan dia berdoa, udah 3 kali, ya kan? Makan siang dia berdoa 4 kali, ya kan? Terus makan malam dia berdoa 5 kali, mau tidur dia berdoa 6 kali. Jadi doa itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Amin Pak Ferry? Bahkan saudara, saya ini adalah anak kelima saudara. Hasil dari doa saudara. Waktu itu orang tua saya punya anak itu 4 cewek semua, ya kan. Wah, pada saat anak yang ketiga, tetangga bilang ke kedua orang tua saya, ayo Pak, ya, hamil anak yang 4, anak yang kelima. Saya percaya ini anak yang kelima cowok ya. Terus kemudian bapak saya saudara, dia mimpi nangkep burung perkutut dan akhirnya lahirnya anak laki-laki diberikan nama Samuel Kristiono Nugroho, yaitu saya sendiri saudara. Ya. Jadi doa itu sangat penting ya kan dalam kehidupan kita saudara. Doa itu harus kita panjatkan kepada Tuhan. Karena dia Allah yang mengerti dan peduli terhadap masalah dan pergumulan kita. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, saat engkau berdoa, yakin dan percaya mujizatnya senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Apa yang engkau pergumulkan hari-hari ini, percayalah saudara bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan seruan doa kita saudara. Ya kan? Dan orang yang suka berdoa itu dilihat dari wajahnya. Wajahnya cerah ya, seperti Pak Ferry. Wah luar biasa. Walaupun kulitnya hitam tapi kinclong saudara, dilihat dari mimbar ini saudara. Woi glowing. Seperti hambanya Ruskia juga. Pasti saudara. Sebagai seorang worship leader tidak pernah luput dari doa ya. Setiap hari dia berdoa, bahkan sebelum dia pelayanan, dia berdoa minta pimpinan Roh Kudus agar bekerja di dalam kehidupannya saudara. Nah saudara, saya juga pernah mengalami sebagai worship leader. Waktu itu seorang gembala sidang saya mengatakan kalau worship leader dia tidak naik ke menara doa, dia nggak boleh jadi WL. Waduh, di sini nggak ada saudara, ya kan? Nggak diterapkan seperti itu. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus juga tetap bekerja di tempat ini. Amin saudara. Jadi saudara, penting doa itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, orang yang suka berdoa, kehidupan kerohaniannya itu kuat, saudara. Karena dia minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, setiap hari. Dan orang yang tidak suka berdoa, kehidupannya itu akan lemah, saudara. Ada yang mengatakan banyak berdoa, banyak
Berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak mendapat berkat. Jadi berkat itu bukan berbicara tentang duit, kekayaan, enggak saudara. Saudara mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, saudara. Dan saya percaya berkat itu senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani, saudara. Dan saya bersyukur buat berkat kesembuhan yang telah Tuhan berikan atas istri saya, saudara. Ya kan, dia boleh dipulihkan dari Tuhan. Dari sakitnya, saudara. Nah, saat dia keluar dari rumah sakit tempo hari, bangun tidur aja, keringetan, saudara. Keringetan, Pak Steve. Makasih ya Pak ya buat doanya. Ini Pak Wagem nih selalu doain kita ini. Bahkan Pak Wagem juga telepon doain istri saya juga. Aduh, doa itu memberikan kekuatan loh, saudara. Ya kan? Bahkan waktu itu sakit, sebulan saudara, gak bisa bangun. Hamba-hamba Tuhan tempat ini datang ke rumah doain saya. Itu memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan doa ini saudara harus kita tanamkan sejak dini, saudara. Mulai dari kecil kita boleh ajarkan anak kita untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan. Dan dia harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, saudara. Nah, di dalam Yakobus 5 ayat 16 ini dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Jadi doa yang benar, yang berkuasa, yang mendatangkan mujizat adalah doa yang didoakan oleh orang yang benar. Yang pertama, orang yang benar adalah bukan berarti dia tidak punya dosa atau tidak pernah berbuat dosa, saudara. Orang benar bukan berarti hidupnya tidak cacat celah atau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang benar ini berbicara tentang righteous man, atau dalam bahasa Yunaninya dikaio. Righteous man apa? Dokter Petra artinya orang benar. Nah, Dokter Petra ini ahli bahasa Inggris, saudara. Makanya saya mesti cocokkan, saudara. Benar ya, orang benar, righteous man ya. Benar ya, lafalnya ya, ejaannya ya, oke. Jadi orang benar itu orang yang punya kebenaran di dalam dirinya karena ia menerima Yesus di dalam kehidupannya. Karena Yesus adalah sumber kebenaran itu sendiri, saudara. Orang di luar sana mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus itu. Mereka tidak tahu sesungguhnya jalan yang lurus itu ada di dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61 yang mengatakan, wattabi'uni hatta siratul mustaqim. Akulah jalan yang lurus itu, saudara. Orang di luar sana minta setiap hari, tunjukilah jalan yang lurus. Berarti dia di posisi jalan yang tidak lurus, saudara. Kita bersyukur saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka hidupmu ada di dalam kebenaran itu, saudara. Dan biarlah kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Amin, saudara. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, Tuhan ubahkan posisi kita yang tadinya kita orang berdosa, hamba dosa, menjadi orang benar, saudara. Menjadi hamba kebenaran, saudara. Bersyukur, saudara. Tuhan telah ubahkan posisi kita. Amin, saudara. Sehingga kita menjadi orang yang benar. Dan yang kedua, orang yang benar itu, doa orang yang benar itu dia harus yakin, saudara. Yakin apa yang dia doakan. Karena di ayat yang ke-16b, doa orang yang benar bila dengan yakin. Percaya, saudara, apa yang engkau doakan itu pasti akan Tuhan kabulkan. Apa yang menjadi masalahmu, pergumulanmu hari-hari ini. Mungkin misalnya Pak Ferry, saya bergumul Pak, punya rumah pribadi, doa Pak di hadapan Tuhan. Amin Pak. Sehingga Bapak tidak menjadi kontraktor, ngontrak terus, ya kan? Ya kan? Misalnya siapa lagi saudara? Ada saudara membutuhkan mobil, saudara, berdoa. Bicara kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Saat kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita mengandalkan manusia terbatas, saudara. Jangan mengandalkan manusia. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari saudara. Kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan pasti akan mengabulkannya. Kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan Tuhan akan memberikan jawaban atas doa kita. Kita jangan bimbang dan ragu. Sebab Alkitab berkata orang yang bimbang dan ragu itu seperti gelombang laut. Dan apa yang dia doakan itu tidak akan dia terima saudara. Dan dia tidak akan menerima jawaban atas doanya saudara. Yakin saudara. Yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Pasti setiap kita punya pergumulan, amin. Pasti setiap kita punya permasalahan. Gak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Ya. Ada di antara saudara yang tidak punya masalah? Bu Neni punya masalah gak Bu? Punya ya Bu ya. Pak Roy punya masalah Pak Roy? Pasti. Pasti setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita pasti punya pergumulan saudara. Dan setiap kita punya masalah pergumulan itu berbeda-beda saudara. Ada yang pergumulannya masalahnya kecil, ada yang masalahnya besar. Tapi yakinlah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, Dia Allah yang setia sehingga Dia memberikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan kita. Karena itu tuh saudara, yakin saudara bahwa engkau akan mendapatkan jawaban atas doamu. Nah, yang selanjutnya saudara, apa ciri-ciri doa orang yang benar? Yang pertama saudara, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ayat 16a dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan saudara. Jadi ciri-ciri doa orang yang benar itu dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, saat kita mengakui dosa kita maka Dia Allah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita saudara. Seringkali iblis mengintimidasi kita dan berkata, oh dosamu sudah terlalu besar, Tuhan tidak akan mendengarkan doamu. Seringkali iblis mengintimidasi kita dan berkata, alah percuma kau berdoa, Tuhan gak akan mendengarkan doamu. Seringkali iblis mengintimidasi kita seperti itu saudara. Padahal saudara, saat kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, Dia Allah setia dan adil loh saudara. Apa sih dosa yang kau lakukan hari-hari ini? Melalui perkataanmu, perbuatanmu, pikiranmu. Saat kita mengakui dosa kita, maka Dia setia dan adil saudara. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita diberikan pemulihan oleh Tuhan. Ngaku saudara. Ngaku saudara. Ada ilustrasi saudara. Joni, orang tuanya punya seekor angsa. Nah saat itu Joni sedang latihan katapel saudara. Wah, dia pengen menjadi seorang pemain katapel yang handal saudara. Dia coba taruh itu batu saudara, terus kemudian dia tarik ketapel, dia coba tembak itu mangga tetangga, kena saudara, mangga itu jatuh. Terus kemudian saudara, Joni ini iseng, waduh saudara, dia iseng saudara. Dia coba tembak dengan ketapelnya angsa mamanya saudara. Dia tarik ketapel itu, ternyata das, kena saudara. Angsa mamanya mati Pak Jeffrey. Wah, dia takut saudara. Dia takut terus kemudian, gimana nih. Akhirnya saudara, dia gali tanah, dia kubur itu angsa. Nah, dia nggak tahu saudara kalau kakaknya ini ngelihat angsa mamanya mati ditembak oleh Joni, sehingga akhirnya Joni jadi bulan-bulanan kakaknya gitu ya. John, tolong dong gantiin saya cuci piring. Itu kan tugas kakak. Joni ingat, angsa. Hah? Ternyata kakaknya tahu saudara. Kakaknya tahu apa yang diperbuat oleh si Joni. Joni sudah
membunuh angsa dari mamanya, saudara. Waduh, ya udahlah. Kalau kamu nggak cuci piring Joni, kata kakaknya, saya bilangin mama ya. Wah, ya udah, beres. Akhirnya Joni cuci piring. Wah. Terus kemudian mamanya suruh kakaknya ngepel. Kakaknya bisikin ke Joni, John, tolong dong gantiin gue ngepel. Wah, apaan? Gue lagi ada tugas nih, gue mau ngerjain tugas. Ingat Joni, angsa. Waduh, Joni takut, saudara. Oke, baik bang. Dia akhirnya ngepel, saudara. Ngepel. Setiap hari dia jadi bulan-bulanan kakaknya, saudara. Setiap hari dia menjadi bulan-bulanan kakaknya. Dan dia merasa, aduh, gak tenang hidupnya ya. Dia gak tenang hidupnya. Kayaknya nih saya mesti ngaku nih. Ngaku ke mama kalau saya sudah membunuh angsa mama saya. Waduh. Akhirnya saudara, dengan berat hati, Joni datang kepada mamanya. Dan mengakui bahwa dia telah membunuh angsa mamanya. Joni minta maaf ya Ma, karena sudah membunuh angsa mama. Apa yang mamanya katakan, saudara? Mamanya katakan seperti ini, gak apa-apa Joni, angsa biarin saja udah mati, nanti mama bisa beli lagi. Yang penting kamu sudah mengakui dosa dan kesalahanmu. Saudara, yang tadinya Joni berpikir mamanya akan marahi dia, ternyata apa yang terjadi? Mamanya tidak marahin dia, saudara. Jadi saat kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunannya kepada kita, saudara. Amin, saudara. Kadangkala kita dibully, ya kan, menjadi bulan-bulanan iblis berkata, oh engkau enggak layak, engkau ini orang berdosa, dosamu itu sudah terlalu berat, sudah terlalu besar, gak mungkin Tuhan akan mengampuni engkau. Gak mungkin Tuhan akan mengabulkan doamu. Itu perkataan dari iblis, saudara. Tapi perkataan Tuhan berbeda. Saat kita mengakui dosa kita, Dia Allah yang setia dan adil. Sehingga Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Luar biasa, saudara. Mengerti ya saudara dari ilustrasi Joni ini ya. Mamanya saja memberikan pengampunan. Mamanya saja memberikan maaf kepada si Joni, ya kan? Apalagi Bapa di sorga, saudara. Dia pasti memberikan pengampunan kepada kita karena pengampunannya tidak terbatas. Selama kita mengakui dosa kita, selama kita mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang setia dan adil. Sehingga Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, yang kedua, ciri-ciri dari doa orang yang benar itu adalah berdoa bukan untuk memuaskan hawa nafsu, saudara. Ada orang yang berdoa, Tuhan, berikan aku kekayaan supaya aku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya kan? Tuhan, berikan aku kekayaan supaya aku bisa selfie-selfie dengan kekayaanku. Ya kan? Selfie-selfie Pak Ferry, ya, dia punya Lamborghini, ya kan? Dia punya Ferrari. Berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Gak akan Tuhan kabulkan doanya, saudara. Ya kan? Ada seorang jemaat, dia datang kepada saya, Pak, saya berdoa untuk jodoh Pak. Tapi saya berdoa, Tuhan gak kabulkan doa saya Pak. Loh memangnya kenapa? Ya soalnya tuh jodoh yang saya minta suami orang Pak. Ya jelas lah gak akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya kan, suami orang saudara. Dia berdoa, Tuhan jadikan dia milikku, suamiku. Ya gak bisa saudara. Ya kan. Berdoa jangan untuk memuaskan hawa nafsu saudara. Jangan pergunakan doa kita untuk memuaskan hawa nafsu saudara. Kita harus punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita punya motivasi yang benar. Selama kita punya motivasi yang benar, maka Dia akan memberikan apa yang kita minta, saudara.
Saudara, tahukah saudara Bartimius, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berteriak saudara, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang berkata di sekelilingnya, diam. Tetapi Bartimius semakin kencang dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sehingga teriakannya membuat Yesus memalingkan wajahnya dan berkata, siapa yang memanggil aku? Orang ini guru, kata murid Tuhan Yesus. Bawa dia kepadaku. Terus Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat padamu? Rabuni aku guru. Saat itu saudara, terceliklah matanya dan Bartimius saat itu bisa melihat oleh karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Selama engkau memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban atas doamu, saudara. Engkau juga harus berdoa juga bagi orang-orang di sekitarmu, saudara. Bagi yang membutuhkan doa, saudara, dukungan doa, doakan, saudara. Doakan. Ya kan? Nah, waktu itu, saudara, teman saya ditelepon oleh jemaat. Dia ini kan full timer bagian ngurusin jemaat gitu ya. Bilang, Pak Jeffrey, bukan Pak Jeffrey ini ya. Namanya Pak Jeffrey Vio. Namanya sama Pak. Pak Jeffrey, aduh Pak, tolong doakan saya Pak. Saya ini kesel, marah Pak. Saya ingin rasanya bunuh pacar saya Pak. Loh emangnya kenapa? Tega banget Pak. Dia punya pasangan lain Pak. Di Indonesia saya saat ini sedang ada di Australia. Pokoknya nanti kalau saya ke Indonesia, saya akan bunuh pacar saya. Teman saya bilang pada dia, oh jangan, engkau harus mengampuni. Jangan engkau bunuh pacarmu. Itu ada perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu perbuatan yang mendatangkan dosa. Nah, akhirnya didoakan oleh teman saya. Dan udah selesai. Terus kemudian teman saya sedang bertugas waktu itu saudara di depan gereja di counter sekretariat. Nah, dia didatangi oleh seorang laki-laki saudara, berbadan tegap. Wah. Terus kemudian disalami, makasih ya Pak Jeffrey atas doanya sehingga pacar saya balik lagi dengan saya. Ini kenalin Pak pacar saya. Apa yang terjadi saudara? Yang dikenalin saudara, laki-laki kumisan saudara. Jadi jemaat itu pacaran dengan laki-laki kumisan, dia laki, demen laki. Pak Wen, dia laki-laki suka laki-laki Pak. Jadi yang dia minta dukungan doa, pacarnya itu laki-laki yang ada di Indonesia. Waduh, kata teman saya, waduh saya salah doain ini. Ternyata pacarnya itu sesama jenis katanya begitu ya. Waduh saudara. Jadi kita jangan memuaskan hawa nafsu saudara. Doa kita jangan kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu saudara. Tapi pergunakan doa kita untuk membangun iman sesamamu saudara. Doakan iman kita, doakan teman-temanmu yang saat ini sedang mengalami kelemahan iman. Agar mereka mengalami jamahan dan lawatan Tuhan saudara. Percayalah saudara, saat engkau berdoa dengan penuh keyakinan, maka doamu akan mendatangkan mujizat. Yang ketiga saudara, berdoa bukan dengan niat jahat saudara. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 66 ayat 18, di situ dikatakan, tolong ditampilkan Os, Mazmur 66 ayat 18. Bisa? Mazmur 66 ayat 18. Kalau nggak bisa saya aja di tempat ini. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi ciri-ciri dari doa orang yang benar adalah berdoa bukan dengan niat jahat saudara. Di sini dikatakan seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar saudara. Ada orang yang berkata,
Saya doain lu supaya jatuh miskin agar lu bertobat. Kira-kira saudara, doanya dijawab oleh Tuhan enggak? Tidak. Saya pernah berdoa saudara untuk kakak ipar saya. Waktu itu kakak ipar saya orangnya bandel banget ya, dia pakai narkoba. Kemudian barang-barang yang ada di rumahnya tuh dijual untuk beli narkoba saudara. Saya berdoa gini, Tuhan hajar dia dengan hajaran kasih-Mu supaya bertobat gitu ya. Waktu itu saya doakan dia seperti itu loh saudara. Ya bikin dia kecelakaan, saya dia trek-trekan gitu. Saya doa saudara, enggak dikabulkan oleh Tuhan. Saya doa enggak dijawab oleh Tuhan. Karena doanya itu doa yang salah saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3, di situ dikatakan saudara, mari kita baca sama-sama Yakobus. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya karena lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu saudara. Jadi ketika kita berdoa saudara, kita tidak mendapatkan jawaban atas doa kita karena kita salah berdoa saudara. Motivasi kita salah berdoa. Motivasi kita tuh tidak menyenangkan hati Tuhan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan saudara. Saat engkau berdoa dengan motivasi yang benar, agar orang itu mengalami pertobatan, agar orang itu dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan berikan jawaban atas doamu saudara. Jangan sampai salah berdoa. Ya kan? Seringkali kita salah berdoa saudara. Yang kita pergunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Motivasi doa kita itu jahat di hadapan Tuhan saudara. Tuhan enggak berkenan. Tuhan tidak mau kita berdoa seperti itu. Dan doa kita tuh tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, di Alkitab, ada kisah orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berkata, Tuhan, aku bersyukur. Bukan seperti pemungut cukai ini, aku berpuasa 2 kali selama seminggu. Dan aku mengembalikan perpuluhan. Tetapi pemungut cukai dia berdoa seperti ini. Tuhan, ampunilah aku karena aku orang yang berdosa. Ampunilah aku Tuhan. Kira-kira saudara, saya mau tanya pada saudara. Yang dijawab oleh Tuhan, doa yang mana saudara? Doa dari pemungut cukai. Karena dia tidak menyombongkan dirinya. Bukan seperti orang Farisi atau ahli Taurat. Ya kan? Doa yang dinaikkan oleh pemungut cukai ini berkenan di hadapan Tuhan. Dia menyadari keberadaannya. Dia menyadari bahwa dia orang yang berdosa dan butuh akan pengampunan dari Tuhan, saudara. Makanya Tuhan mendengarkan doa dari pemungut cukai ini, saudara. Nah, jangan sampai engkau berdoa ada niat jahat dalam hidupmu. Oh Tuhan, buat dia melarat supaya dia kembali kepadamu, supaya dia melayani engkau. Gak bisa saudara. Gak bisa. Ya kan? Saya melihat ada tulisan di dekat rumah gitu ya, di komplek lain maksudnya, dekat rumah saya. Tulisan itu berbunyi seperti ini. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang membuang sampah tempat ini. Kira-kira saudara, dijawab gak doa seperti itu? Ini benar Pak, ada Pak. Di komplek dekat rumah saya, di Buana Gardenia, benar. Di situ ada tulisannya, ya Allah, cabutlah orang yang membuang sampah di tempat ini. Kira-kira saudara, dijawab gak Pak Ferry doanya? Enggak ya Pak ya. Dan apa yang terjadi saudara? Makin banyak orang yang buang sampah di situ. Benar loh, Bu Evi. Saya gak bohong, makin banyak. Loh tadi saya ke tempat ini saudara, hati saya tuh bener ya, kesel banget gitu loh saudara. Karena yang pertama nih ya, saya lagi ngumbar burung tuh, murai. Ada kucing saudara. Kucingnya lagi, waduh dia seneng gitu ya, kejar-kejar murai saya. Waduh saya kejar-kejar tuh kucing pakai sapu. Sapunya patah saudara. Syukur saya gak diomelin istri saya.
Terus yang kedua, ada anak lagi lari-lari. Dia buang ini gelas dari minumannya itu, aqua gelas di pagar saya, saudara. Waduh, bilang, emangnya ini pagar tempat sampah apa ya? Saya bilang begitu dalam hati. Woi, saya teriak gitu, dia langsung lari, saudara. Waduh, mau khotbah aja udah diuji hati saya, saudara ya. Syukurnya saya bisa, saudara. Waduh, saya minta ampun Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau tadi aku udah panas hati gitu ya, sehingga masuk ke tempat ini, ya, saya rasakan AC di tempat ini adem gitu ya Pak. Sehingga hati yang panas bisa adem dingin, saudara. Nah saudara, jangan sampai engkau berdoa ada niat jahat dalam hidupmu, saudara. Percayalah saudara, saat engkau berdoa, bahkan Tuhan juga tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dan saat engkau meneteskan air mata karena pergumulanmu yang terlalu berat, saudara, air mata orang benar akan ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mendengarkan doamu, saudara. Tuhan mendengarkan teriakanmu saat engkau meminta tolong kepada Dia. Sebab Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mengerti dan peduli terhadap masalahmu. Mungkin hari-hari ini apa yang menjadi pergumulanmu, saudara, masalahmu, saudara, apa yang menjadi penyakitmu, berdoalah. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kita. Bahkan berkali-kali Pak Wagem, Pak Gembala, Ibu Evi, saya sampaikan di tempat ini, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita, saudara. Bereskan dosamu di hadapan Tuhan. Saat engkau bereskan dosamu di hadapan Tuhan, percaya saudara, apa yang kau minta kau doakan dengan penuh iman dan keyakinan engkau akan menerimanya. Amin, saudara. Nah waktu itu saya pernah bergumul, saudara. Karena waktu saya kuliah, saya pakai motor tuh Vespa, saudara ya. Nah tahu sendiri Vespa seringkali mogok, saudara. Ya kan? Mau kuliah terlambat karena mogok. Ya kan? Saya dorong Vespa itu, ada orang tanya, Pak kenapa Pak? Mogok. Kenapa mogok? Gak bisa nyala, saya bilang gitu. Saya ada korek nih Pak untuk nyalain, kurang ngajar saudara. Dia tawarkan korek katanya buat nyalain. Waduh, dorong saudara. Terus kemudian ya saya berdoa, saya minta kepada bapak saya, Pak tolong beliin dong motor baru. Karena motor ini sering kali mogok dan saya sering terlambat kuliah. Bapak saya mengatakan, aduh Bapak duit dari mana? Waktu itu bapak saya tuh guru SD, saudara. Dan tahun itu gaji dari bapak saya tuh 700.000, saudara. Untuk menghidupi 5 orang anak. Bapak duit dari mana? Gaji segitu, bilang gitu. Cukup buat makan. Ya udah, bapak saya nggak bisa mengabulkan permintaan saya. Tapi saya punya Bapa di surga yang sanggup mengabulkan doa saya, saudara. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya tulis di tembok gitu ya, pakai kertas. Tuhan berikan Semi motor yang baru. Setiap hari saya berdoa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak dapatkan jawaban doa, saudara. Saya terus berdoa mulai dari bulan Januari. Dan pada bulan Desember, tahukah apa yang terjadi, saudara? Sebelum Natal itu saya ingat banget tanggal 16 Desember. Saat saya sedang tidur, bapak saya bangunkan saya. Le, bangun Le, kenapa? Ayo ikut bapak, kemana pak? Ke showroom motor, kamu pilih motor yang kamu suka. Waduh, saudara. Ternyata apa yang saya pergumulkan, apa yang saya minta di hadapan Tuhan, waktu itu bapak saya di dunia tidak bisa memberikannya. Namun Bapak di sorga sanggup, saudara, dan Bapak di sorga menggerakkan hati Bapak saya. Loh, emangnya Bapak ada duit? Ada Le, ini ada orang tua murid memberkati. Akhirnya saya pergi ke showroom, saya pilih motor, saudara. Dan saya pilih waktu itu motor Shogun 110, saudara. Dan setelah saya pakai motor itu, saya udah gak pernah terlambat lagi. Saya bisa sampai ke kampus dengan tepat waktu. Karena perjalanan cukup jauh Pak Wagem, mulai dari Kunciran sampai ke Manggarai. Itu ya banyak melewati daerah-daerah macet, saudara.
Bapa saya memberikan apa yang saya minta dan saya pergumulkan selama ini, saudara. Percaya, saudara. Mungkin hari ini engkau bergumul tentang pasangan hidupmu. Pak, saya punya pasangan hidup gak setia, Pak. Bahkan saya punya pasangan hidup seperti Bang Toyib, Pak. Hah? Apa tuh Bang Toyib? Karena dia gak pulang-pulang, Pak. Oh, gak pulang-pulang ke rumah. Berdoa, saudara. Mungkin saat ini engkau bergumul, Pak, saya belum punya ngomongan, belum punya anak. Berdoa. Berdoa ya Ito ya. Ito Luskia, percaya Tuhan pasti akan memberikan anak dalam hidupmu. Percaya, saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita harus menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar bukan karena kita tidak pernah melakukan dosa, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita harus yakin bahwa apa yang kita minta dan kita doakan, Tuhan pasti akan menurutinya. Nah, sebagai kesimpulan penutup, saudara, saat kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan sudah mengubah status kita. Yang tadinya kita orang berdosa menjadi orang benar. Yang tadinya kita hamba dosa menjadi hamba kebenaran, saudara. Percaya, saudara, saat engkau sudah menjadi orang benar, doamu punya kuasa, saudara. Bahkan doamu menggoncangkan tahta di sorga, ya kan? Dan Tuhan akan memberikan jawaban atas doamu tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemusik WL Singer untuk maju ke depan.